Menanggapi tugas video yang diberikan ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kemanusiaan yang satu? Kemanusiaan yang satu adalah dikutip dari video, walaupun berbeda-beda tetapi kita satu keluarga yang besar. Lalu kita memiliki keberagaman ras, suku, asal usul, budaya, bahasa, dan lain-lain. Namun perbedaan-perbedaan itu tetap menjadikan kita sebagai satu keluarga. Pokoro bangsa sing maneka warna, suku lan tata carane. Ananging kanthi sarana kurmat kinurmatan siji lan sijine awake dhewe iso dadi bangsa sing nunggal nyawiji manjing ing kahanan gayuh kersaning Gusti. Kemanusiaan itu satu, kendati berbeda bangsa, asal-usul dan ragamnya, berlainan bahasa dan adat istiadatnya, kemajuan dan cara hidupnya, semua merupakan satu keluarga besar. Satu keluarga besar di mana anak-anak masa depan tidak lagi mendengar nyanyian berbau kekerasan, tidak menuliskan kata-kata bermandi darah. Jangan lagi ada curiga, kebencian, dan permusuhan. Pertanyaan kedua adalah, apa yang menjadi perjuangan dari Soegija Pranoto? Soegija Pranoto menjadi uskup orang Jawa pertama yang ada di Semarang. Kemudian ia mulai memimpin di gereja-gereja yang ada di Semarang. Kemudian tidak lama Jepang datang dan mulai menangkap orang-orang Belanda dan orang-orang Cina yang ada di Indonesia. Soegija Pranoto pada saat itu menentang Jepang untuk menjadikan gereja sebagai markas dari Jepang. Jadi, Vatikan tidak keberatan. Kami meminta gereja ini dijadikan markas. Itu tempat yang disucikan. Penggal dulu kepala saya. Baru Tuhan boleh memakainya. Lalu ia juga banyak membantu masyarakat yang menderita di bawah pimpinan Jepang. Soegija Pranoto juga membangkitkan dan membantu Indonesia supaya tetap bangkit. Tempat-tempat yang sudah merdeka setelah Jepang pergi, ia mengusulkan untuk mendirikan atau mencari pemimpin-pemimpin supaya daerah-daerah itu terlepas dari penjajahan. Berikan pada Perdana Menteri Syahrir supaya di Semarang segera dibentuk pemerintahan daerah untuk mengatasi bencana dan kekacauan yang menimpa penduduk. Jirama. Beb, Dalam Rama. keadaan tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Aku akan mengupayakan gencatan senjata secepatnya. Dalam waktu 5 hari atau dikenal sebagai pertempuran 5 hari di Semarang, terjadi banyak kekacauan, yaitu banyak pemberontakan, banyak kekacauan, banyak penjajahan, banyak rumah-rumah yang dibakar, sehingga rakyat Semarang saat itu sangat-sangat menderita. Lalu pada saat itu setelah 5 hari, uskup yang ada di Indonesia dipindahkan ke Jogja untuk membantu Indonesia di bidang politik. Setelah itu Belanda datang lagi ke Indonesia setelah
Jepang mundur karena Hiroshima dan Nagasaki dibom, Belanda datang lalu menjajah Indonesia kembali. Uskup Sugio Pranoto atau Romo Sugio Pranoto beserta relawan dan dia sendiri bahkan turun untuk membantu rakyat-rakyat yang pada saat itu menderita, yang pada saat itu dijajah dan tidak memiliki apa-apa. Ia membantu dan menawarkan gereja sebagai tempat untuk singgah orang-orang yang membutuhkan. Saya akan minta umat dan gereja mengumpulkan obat-obatan, bahan-bahan makanan, selimut. Segera. Saya juga akan minta bantuan dunia luar. Ayo, layan. Layan. Jangan layani saya. Iya, cepat. Jadi pada intinya Uskup atau Romo Sugio Pranoto sangat membantu di Indonesia, terutama di Semarang dari awal penjajahan Jepang, Belanda. Dia turun tangan dengan tetap menerapkan kasih kepada masyarakat, bahwa memang mereka walaupun berbeda-beda, tidak semuanya Katolik atau Kristen, tapi ia tetap mau membantu. Di situ nilai positif yang mungkin sangat-sangat membantu di Indonesia. Ia juga menguatkan iman. Dia sesekali berkhotbah atau menyampaikan firman atau mengadakan pengurapan kepada masyarakat supaya jiwanya tetap kuat dalam menghadapi segala rintangan tersebut. Yang ketiga adalah 100% beriman. Menurut saya keiman Kristen atau Katolik ada 100% Indonesia. Maknanya adalah mengasihi. Sebagai orang Kristen itu harus berjiwa patriot dan kita harus saling menghormati satu sama lain. Walaupun di Indonesia ada berbagai ras, suku, agama, terutama agama yang berbeda-beda, pada saat itu tetap menjadi satu. Kita menjadi bangsa yang satu, menuju kehendak Tuhan kita masing-masing yang kita percayai. Ini saatnya kita terpanggil mempertahankan hak Allah, hak agama dan hak bangsa kita. Kita harus mengasihi gereja, dan dengan begitu kita juga mengasihi negara. Sebagai orang Katolik yang baik, mestinya kita juga patriot yang baik. 100% Republik. Sebab kita merasa 100% Katolik. Yo Radit.